minyak mur, berarti untuk dioleskan lagi minyak itu ke tubuhnya Yesus. Ini mengganjal nih ya, mengganjal. Nah, kita runut di hari ketiga, hari Jumat jam 3 sampai jam 6 sore, 3 jam waktunya. Kalau dari hari Jumat sore, Sabtu sore ke Minggu sore, 2 hari. Minggu sore ke Senin sore, 3 hari. Tetapi di Minggu pagi jasadnya sudah hilang. Sedangkan Kristen mengatakan dia bangkit di hari ketiga. Mengganjal nggak Pak? Pak Parastamol? Mengganjal nggak di situ? Silakan ditelaah, silakan ditelaah. Ya, Kristen mengatakan bangkit di hari ketiga. Kita hitungan hari seharusnya Senin sore atau Senin siang Yesus bangkit. Tetapi Minggu pagi jasad Yesus sudah tidak ada. Dengan tidak ada jasad Yesus dinyatakan dia bangkit di hari ketiga. Berarti sebenarnya 2 hari ya Bang? Ya benar, sebenarnya 2 hari. Menurut kita mereka. Ya, terizin kembali saya mau menyapa nih Bang si Ted nih. Ted, selamat malam Ted. Ted, selamat malam. Ya, ternyata dia nggak tahu kalau dia berada di room diskusi lintas cakrawala. Komal Rosipa. Selamat jalan. Oke, lanjutkan. Pak Paracetamol, bagaimana Pak? Apakah Bapak ingin berkata-kata kepada Bang Blender atau menelaah apa yang disampaikan Bang Blender? Silakan Pak. Ini kayaknya udah pergi juga nih Pak Paracetamol nih. Ya, saya layangkan kembali ya undangan entah udah berapa kali kepada saudara RBN yang hebat sekali dalam piti-piti congor yang sangat tajam dan debater muslim secara offline maupun room Komal. Di sini saya mengundang Anda secara resmi kembali. Silakan naik. Mungkin Pak Paracetamol ingin belajar bersahadat ya mungkin. Ya kan, mencoba-coba. Belajar sahadat ngaji. Musera. Inilah makanya benar dalam keraguan-raguan apakah Yesus saat itu benar-benar mati disalib, kita rujuk ini. Sebenarnya dinyatakan bukan Yesus yang disalib, tetapi enggak apa-apa. Kita ikutin kemauan pihak Kristen. Oh itu benar, Yesus yang disalib. Kita ikutin kronologinya. Apakah dia benar-benar mati? Apa fungsi minyak gaharu? Hari. Kalau memang dia dinyatakan sudah mati, tinggal dikubur. Tanpa harus menggunakan minyak-minyak rempah, tanpa harus menggunakan minyak aromaterapi tersebut, minyak gaharu. Sebanyak 30 kati, 30 kati, 50 kati, 50 kati sekitar 3 kilo itu. 3 kilo minyak. Minyak mur untuk mengobatin luka-luka di tubuh manusia karena habis kena dipukulin. Itulah salah satunya kalau kalian menghendaki Yesus disalib. Benar, mereka dalam keraguan-raguan. Kalau kita runut kepada kronologi penyaliban Yesus ini, begini loh, ya. Saat itu Yesus ditangkap. Saat itu ada 2 yang ditangkap. Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Yesus sidangan dia dinyatakan tidak bersalah. 3 kali dinyatakan dia tidak bersalah. Bahkan istri Pilatus pun mengatakan berhati-hati terhadap dia. Tetapi imam-imam Yahudi yang menghendakin, imam-imam Yahudi lah yang menghendakin Yesus untuk dibunuh. Pilatus sebenarnya ingin melepaskan. Nah, saat penyaliban tersebut, Bunda Maria, seorang ibu, menyaksikan anaknya dipukul dan dirajam. Hei, betapa berdosanya Bunda Maria, betapa salahkah Bunda Maria? Di manakah malaikat Gabriel? Adakah malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria, hei Maria, anakmu itu dipukul dan disalib atas kehendak Tuhan. Sebagaimana malaikat Gabriel datangin Bunda Maria, menyampaikan dan mengabarkan akan menitipkan ruh ke dalam kandungan Bunda Maria. Di manakah saat itu?
Kita sebagai umat manusia, seorang orang tua melihat anak kita saja pun diopname kita nggak sanggup lihatnya. Diimpus, disuntik, kita nggak sanggup. Apalagi sebagai seorang Bunda Maria. Ketika dia menyayangi anaknya, mencintai anaknya. Dari kecil yang belum siap dia untuk menjadi ibu, tetapi atas karena perintah Tuhan. Banyak ujian dan cobaan yang dihadapinya, tetapi karena perintah Tuhan akhirnya dia menerima perintah Tuhan itu. Dia mengurusnya, dia melahirkannya, dia mengurusnya, dia mencintai dan menyayangi sampai umur 33 tahun. Tetapi ketika dia sangat mencintai itu, dia melihat anaknya dipukul dan dirajam di depan dia. Bagaimana perasaan seorang ibu? Astagfirullahaladzim. Ya, bagaimana perasaan seorang ibu? Lanjut. Bang Blender, saya menyapa dulu nih Rumiati. Selamat malam, Bu Rumiati. Bu Rumiati, selamat malam. Aduh, ini saya. Ya, saudaraku. Belum ada, Bang. Belum ada. Ini, loh. Berarti orangnya meninggal kan? Aduh, ini susahnya jadi moderator nih. Langsung terlihat di sini. Di sini nggak ada, di sini belum. Ya, saya turunkan kembali. Ya, saya undang kembali saudara RBN untuk bergabung dan membawa congornya yang sangat tajam dan datanya yang sangat akurat. Silakan saudaraku RBN. Di sini ada Bang Chan, ada Bang Tua, ada Bang Blender sebagai narasumber kami untuk teman Anda berdiskusi. Silakan, Bang. Itu CRBN ya, Bang ya. Kalau diundang itu bukan malah naik dia tuh, malah ini pakai pampers dia. Takut ya. Saya sih nggak tahu. Aduh, ini kacau ini. Biasanya orang ini berani naik. Kadang lawan Kang Chan tuh 3 untuk berdiskusi, 3 orang oten. Tapi malam ini kayaknya nasib Bang Blender nih dan Pak Tua kurang mendukung. Nah, otennya pada gemetar atau bagaimana saya kurang paham nih. Nama aku beserak lah oten. Royok aja nggak berani, suruh royok aku aja nggak berani. Ya. Harus ini pakai. Iya, Bang lanjut. Blender harus suaranya harus pakai ini efek tuh biar nggak ketara gitu. Biar pada mau naik. Mencret lah pakai efek. Ya, jadi kulanjutkan ini ya tentang penyalipannya. Saat itu Bunda Maria menyaksikan bagaimanakah perasaan seorang ibu melihat anaknya dan bagaimana perasaan anak melihat ibunya menangis. Hei malaikat Gabriel, di manakah kau malaikat Gabriel? Ada apa dengan ini? Kenapa kau membiarkan? Oh Tuhan, kenapa kau membiarkan anak yang kucintai? Anak datangnya dari kau, terbiarkan di situ dipukulin. Di mana kekuasaanmu? Ada apa ini? Adakah? Enggak ada. Tidak ada penyampaian. Artinya Bunda Maria itu tidak mengetahui apa yang terjadi saat itu. Tidak mengetahui di mana keadilanmu. Hei Tuhan, aku melihat anakku sebenarnya di sidang. Dia dinyatakan tidak bersalah. Kenapa harus dibunuh? Apa salah anakku? Ini besar songkat aja Musafir di banyak kali gaya ini. Berizin kembali, tampaknya Bang Blender ada imbang di sini dengan Pak Musafir. Ternyata aku dinaikkan tuh. Blender, ingin tahu waktu Muhammad kena santet itu umur berapa itu? Tidak menghormati. Ya. Assalamualaikum semuanya. Oke. Waalaikumsalam. Bisa tahu itu Muhammad kena santet itu? Kejang-kejang kau, biasa aja lah kau. Kok kejang-kejang? Ya, saya langsung kejang-kejang ini. Bisa dijawab tidak? Umur berapa Muhammad kena santet itu? Kok kejang-kejang kau? Tunggu dulu Bang. Anda assalamualaikum. Entah agama apa Anda nggak memperkenalkan diri. Langsung aja kamu menyambar kayak petir. Apa agamamu? Silakan buka. Ya, assalamualaikum. Saya Islam progresif, Bang. Blender tahu itu Musafir. Blender. Sini rumahnya Rosipa. Saya dulu. Nah, kamu apa itu Islam progresif? Nggak ngerti saya. Ya, ada di Kemenak. Coba cari Kemenak itu Islam progresif itu. Oke. Kamu bisa berbicara dengan data dan fakta atau hanya congor?
Boleh, congor juga boleh. Kan blender juga kan congor doang. Di sini ada narasumber kami yang sanggup berdata bahkan original teks. Jangan sembarangan kalau dengan Original text. Oh ya, mantap blender. Oh, blender. kamu siap nggak usah congor. Iya, dari tadi nyerocos doang, tidak tahu ayatnya di mana, kemana, siapa dan apa, mengapa, kapan. Bang Blender bagaimana? Ajar terus. Tuhanmu siapa, Pak Musafir? Nyerocos. Tuhanmu siapa, Pak Musafir? Tuhanmu siapa? Tuhan saya ini blender ini, Tuhan saya. Kalau Tuhan saya, bukan. Kalau Tuhan saya ini blender ini. Turun. Ah, Turun sana. Kamu mencongor saja kamu. Udah kejang duluan dia jumpa aku, udah kejang duluan. Udah berserak dia kubuat. Musafir itu kena dia gara-gara keinginan. Di mana dalilnya perintah ibadah langsung sholat? Ku suruh buka surah Al-Masad. Dicarinya surah Al-Masad. Kau ketik surah Al-Masad. Mana? Ada, kau ketik kena tipu kalau mau itu. Itulah, makanya kau cari surah Al-Masad, diketiknya surah Al-Masad. Ayat berapa? 25. Dimaki Google. Mana ada surah Al-Masad? Memang nggak ada lah longor. Makanya kalau kau mencari kesalahan Al-Quran, salah kau longor. Kau pahami dulu kitab orang lain kalau kau ingin mencari kesalahan orang lain. Ini enggak. Makanya kejang-kejang dia naik duluan. Surah Al-Masad dicarinya. 2 kali tuh kena tuh. Satu lagi surah Bata. Naik lagi nih, minta naik lagi ya Bang. Kang Cang. Coba. Dia minta naik lagi. Si Musafir Bukhari kali minta banget naik Bang. lagi, Kang. Makanya dibilangnya Tuhan nanya aku, blender. Kena tipu dia sama aku. Diblokir Buat aja apa, ya Kang Jan. Ya baik. kalau mau naikin nggak apa-apa, ditanya Tuhannya siapa. Dinaikin Itu bisa aja. diskusi. Oh iya, baik. Coba ditanya sekali lagi. Kasih Kalau kesempatan aja nggak apa-apa. kalau nggak jelas, tenang aja Oke. berangkatnya. Ini naik kamu. Musafir. Ya Siapa Kak. Tuhanmu, Pak Musafir? Aku belum sempat report kok kalian turunkan. Sabar, aku report dulu kalian. Aku tunggu sampai saya report dulu, baru saya. Kristen. Teman Kristen harus begitu ya. Mau nge-report. Kurang aja. Kecilkan aku, Ini report tuh, tukang report. Kecilkan aku. Jadi Tombaknya siapa yang berhenti. mau dibesarkan gitu? Aduh. Kecilkan semua lah. Hostnya aja besarin. Baik, karena ini sudah punya ilmu kebal daripada report, ya maaf, bukan saya bermaksud tidak adab kepada guru, paksa saya dibesarkan. Mau mereport gara-gara surah Al-Masad. Besok nggak mau ketemu lagi aku dia. Ini baru mau dijambak dia mau ketemu. Ya langsung kejang-kejang. Bodoh, ada videonya itu. Itulah kalau ngorok itu, nggak kau pelajari kitab orang lain. Mau aja kau ditipu. Apa kata Google? Kau cari surah Al-Masad. Nggak ada. Udah syukur kok nggak dimakinya, bodoh. Udah syukur kok nggak dimaki Google. Bilang surah Al-Masad kau cari. Itulah Musafir longor tuh. Ya. Cari itu Bang di surah Bukhari itu ada tuh. Surah Al-Masad. Dibukanya memang iya. Kok ada 5 ayat? Kau bilang 25. Iya kok ada. Kubacakan surat Tabat Yada Bila Habiwatab. Kubacakan itu. Itu ayatnya. Kok ada? Memang ada dibuat Al-Masad ada. Tapi 5 ayat. Berserak dia. Kalau itu nangis. Nangis Musafir tuh. Kau nipu aku, kau blender ya. Kau nipu aku. Nangis. Itulah tentu. Memaksakan kehendak. Habis itu nggak pernah mau ketemu lagi dia. Makanya pintarlah kalian. Jangan asik mencari kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan titipan kalian bawa. Pelajari dulu kitab orang lain. Kami di sini berani membawa kitab kalian. Sudah pasti kami mempelajari. Nggak bisa sembarang bos. Nggak bisa kami sembarang membahas kitab orang lain. Bisa. Harus punyalah kami memahami. Nanti kalau sembarang kayak gitulah kena tipu kan. Nah itu contoh. Memang kalian bodoh. Bodoh karena Kristus. Sama itu. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jadi ketika diskusi sama kalian, apa yang kalian katakan bukan dari firman Tuhan, tapi dari doktrin. Doktrin apa? Doktrin kebodohan. Yang hanya memiliki keyakinan. Itulah. Apa yang kalian sampaikan bukan dari firman Tuhan, bukan dari Yesus, enggak. Dari orang bodoh.
yang memiliki keyakinan percaya Yesus Tuhan. Dah itu aja. Cuman itulah. Jadi kan sulit kan? Aku diturunkan takut ya. Kau udah nangis musafir, kau udah nangis longor. Kau masih ingat kau surah Al-Masad sama aku? Masih ada videonya. Masih ada kan? Musafir. Kebayang bang, kebayang. Kebayang nggak kau? Hah, musafir? Ingat? Iya, kau ingat dulu. Ingat kau nggak surah Al-Masad dulu? Hah? Kau bertanya tentang dalil perintah sholat. Waktu perintah sholat. Ingat nggak kau? Kau jawab dulu, biar dinaikkan kau. Jujur kau. Jujur kau dulu. Kena nggak kau surah Al-Masad? Jujur kau dulu. Makanya kau panggil aku Tuhan. Nangis nggak kau? Nangis. Aku ditipu sama blender. Nangis. Kau itu dulu. Jujur kau dulu. Enggak aja. Kembali Bang Blender dan saudaraku semua. Ya, apa nih? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya, terizin kembali kepada saudaraku semua. Ini ada Gacor. Selamat malam Gacor. Assalamualaikum. Bila Anda Islam silakan jawab. Bila Anda Oten diam saja di situ. Wah, sudah tumbang. Gimana Mungkin ini? Bang Malik Apa ini promosinya dari bahasa Syria. Inggris? Dari Syria mungkin teman-teman yang ingin berdonasi ya, beliau ini dari Syria ya, beliau ini pengungsian dari Syria. Mungkin bagi saudara-saudaraku yang ingin memberikan sedekahnya, silahkan memberikan gift, kita berikan waktu ya. Kita berikan waktu kepada saudaraku yang ingin berdonasi. Kita di sini sebagai umat Islam memberikan donasi karena yang kita bawa mati itu adalah sedekah. Beliau ini juga mengurus anak-anak yatim di sana yang kehilangan orang tua. Beliau ini Islam. Silakan buat teman-temanku, silakan untuk berdonasi pada beliau yang memberikan gift. Dan di sana mawar tidak berlaku ya, jangan kirim mawar ya. Mawar nggak berlaku di sana. Silakan. Apa yang berlaku Bang? Ya, Kopi. Mawar. Iya kopi. Mawar nggak laku sana. Jangan kasih mawar saudaraku. Jangan kasih mawar. Nggak berlaku. Jangan kasih mawar. Yang satu koin karena ada satu koin mawar, ya gantikan dengan pelukan, dengan apa? Jangan mawar, jangan mawar. Aduh. Saudaraku jangan mawar, di sana nggak berlaku mawar, nggak berlaku, kopi aja kopi gitu. Saya teh jeruk aja lah, koinku juga cuman 3. Aku jadi ketawa terus Bang Blender. Kebayang aku ngetik. Ngetik kan, kebayang kan surah Al-Masad. Sama kayak si Major gitu juga. Surah Bata masuk rumah sakit makan plastik. Masuk rumah sakit gara-gara surah Bata. Apa kata Google? Dimarahinnya aku, dimakinya aku katanya. Mana ada surah Bata? Mana? Nah itulah. Memaksakan jawaban itu harus sesuai dengan keinginan dia. Ya kita kasihlah. Di mana salahku? Ditanyanya tentang siapa nama murid Yesus saat itu? Hawariyun, gue bilang. Hawariyun Major. Iya namanya siapa? Dia maunya Yohanes, Markus, Matius. Hawariyun nggak ada disebutkan. Iya nama-namanya. Hawariyun itu termasuk dalam murid Nabi Isa. Nama-namanya Yohanes kayak Markus. Gue bilang lah ada. Mana dalilnya? Surah Bata 25. Gue buka. Dibukanya. Bandel kali. Dicarinya. Dimaki sama Google. Kan gini ya. Mereka itu kan memaksakan kehendak mereka bahwa yang diserupakan harus ada namanya kan. Hawariyun harus ada namanya. Nah, bahayanya nih kalau disebutkan di dalam Al-Qur'an misalkan ya, orang yang biasa bukan yang orang yang khusus gitu kan, para nabi, para rasul.
itu bisa dirubah oleh mereka tuh. Bisa dirubah. Nama itu kan bisa dirubah. Dari Ya. Yesua menjadi Yesus kan. Nah, walaupun dituliskan, disebutkan di situ namanya, mereka nggak akan terima. Karena apa? Beda dialek. Iya. Itu kan. Maunya kan, maunya mereka gitu loh. Kadang kan ditanya disamakan Yesus dan Isa, mereka tidak mau sama. Tapi muridnya mau dikatakan sama, kan longor, emosi kan. Jadi dipaksanya daripada debat kusir, asih itu ya namanya ya nggak ada. Bebal kali, tolong major bebal. Udahlah kau buka Surabata, pingsan langsung turun, nggak mau 2 minggu nggak mau debat, nggak mau debat lagi masuk rumah sakit, habis itu nggak mau lagi diskusi. Orang dipaksa. Itu si Naila tuh dikira Muslim tuh. Ya, ini tentang tamu kita dari luar negeri ini tergantung host ya. Bila host mengatakan sudah, maka saya sudahi. Bila host bilang masih lanjut, maka dilanjutkan. Tolong Rosipa kasih saya aba-aba. Silakan. Kita berikanlah waktu 5 menit ya. Ya teman-teman ya. Kalau 5 menit sudah selesai, insyaallah. Buat teman-teman yang ingin menyumbangkan berdonasi silahkan ya. Silahkan teman-teman membantu karena kita Islam ini apa yang kita bawa mati. Oten-oten jadi jelas tadi ya. Hasil kesimpulannya mereka adalah ajaran sesat. Terserah kalian lah, kalian yang menjalani. Ingat, Tuhan kita cuma satu. Ketika kalian salah menuhankan, maka tempatnya adalah neraka kekal selama-lamanya. Terserah, jangan ikutkan iblis, bos. Yang menemani kalian nanti di neraka adalah iblis. Memang iblis sudah memerintahkan kepada kalian langsung dari ketum lu, ketum. Kalau dengar congor blender lagu cabut aja kalian, cabut gitu ya. Gak usah kalian dengar lagi, payah. Iblis dalam diri kalian kayak tadi, Pak Paracetamol, ketua PAC, ketua DPP, ketua iblis semua tuh, ketua ranting, ketua semua jadi berat lah. Kasihan tuh sama orang-orang itu tuh. Tugas kita hanya memberi peringatan saja. Kita hanya memberi peringatan, terserah itu kembali ke hidayah. Makanya oten-oten, jangan bangga kalian makan babi. Kurang-kurangi makan babi. Paling tidak setahun saja atau 5 bulan kalian tinggalkan makan babi itu, insya Allah kalian dapatkan kebenaran. Karena apa? Memang itulah kalian doktrin. Kalian makan yang haram-haram itu akan tidak mendapatkan kebenaran. Dipaksa kalian harus makan babi agar kebenaran itu tidak kalian dapatkan. Ingat, yang haram-haram itu akan tidak dapatkan kebenaran. Contoh, ketika kalian minum minuman keras itu, anggur, apa efeknya? Efeknya adalah merusak akal. Makanya kalian diperintahkan untuk minum itu agar akal kalian rusak. Itu dia. Ya, sama juga dengan babi. Yang haram itu tempat iblis bersarang di dalam tubuh kalian. Mana itu bang yang terserahkan? Malah turun moderatornya. Bang Pe tadi nggak di ini, Bang Pe. Ya, iya, aduh, saya baru nongol lagi ya. Tadi nggak dikasih Cukup kesempatan. rasanya ya, saudara-saudara. Bagi saudara kita di Syria ini, mungkin ya. Ya, Bang Blender, cukup ya kiranya ya. Insya Allah. Boleh. Sedikit lagi kasihan. Balik, jazakallah khair ya. Tafadhol, thayyib, naam. Jazakallah khair ya. Masyaallah. Ya, Tafadhol, naam, thayyib. Itu aja tahu, tafadhol, naam, thayyib. Tafadhol, naam. Ya, rekan-rekan yang Kristen silakan naik.
Ya di sini hujan deras, noise kan? Enggak terlalu Bang Blender. Tadi ada si Balian mau naik, belum nggak dikasih tadi. Balian. Tadi, tapi sekarang sudah nggak ada kayaknya. Oke. Bentar, supaya saya cari ya yang kira-kira ini oten nggak ya? Ini paling nggak jawab ini. Selamat malam, Deo Solar. Belum ada Bang. Selamat malam, Arkilik. Masih muter kali, belum tampil. Masih betul ya? Deo Solar. Arkilik. Selamat malam. Belum ada Bang. Bang Pe, belum ada. Di tempat saya udah ada nih, udah naik 2 ini. Kayaknya ini apa? Yang tadi mau naik udah nggak ada kali. Terlalu kelamaan di bawah jadi. Kelamaan di bawah dia. Naila ini mau naik nggak ini ya? Oh Naila naik lah. Congor aja di bawah. Ya, buat teman-teman Kristen silahkan tidak ada tendensi kebencian di sini. Kami menjalankan apa yang dikatakan Yesus. Kami mengikuti perkataan Yesus. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesama manusia, sama dengan di Islam, ya, sama dengan di Islam. Kasihilah sesama manusia, hablum minallah, hablum minannas. Di sini kami hanya menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Ketika ada kemungkaran, kami tidak boleh. Ini ajaran Islam. Ketika ada kesalahan, kami wajib menyampaikan. Semua dasarnya adalah kita ini satu Tuhan. Kita ini satu Tuhan. Banyaknya agama di dunia ini, tetapi pencipta langit semesta ini cuma satu Tuhan yang sebenar-benarnya. Di antara banyak agama ini, siapakah Tuhan yang dimaksud? Apakah Tuhan Yahudi, Tuhannya Islam, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha? Siapa di antara semuanya? Tetapi ingat, ya, kita mengenal agama dan Tuhan berdasarkan kitab masing-masing. Semua memiliki kitab. Buddha, Hindu mempunyai kitab Weda, Kristen, Bible, Islam, Al-Quran. Hanya satu-satunya yang ada pengakuan Tuhan adalah di Al-Quran. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Satu-satunya pengakuan. Satu-satunya di antara kitab dan agama, hanya Al-Quranlah yang ada pengakuan Tuhan. Yang lain tidak ada. Seandainya ada pengakuan di situ di kitab lain mengatakan aku juga Tuhan, kita sebagai umat manusia pasti akan bingung siapa Tuhan yang sebenar-benarnya. Di sini kita melihat Bible umat Kristen selalu revisi, tetapi sampai saat ini tidak ada pengakuan dari Yesus sendiri dia mengatakan Tuhan. Tidak ada. Dan kita pastikan sampai hari kiamat pun tidak akan ada yang mengatakan dirinya Tuhan. Tidak akan ada sampai kiamat pun. Karena itu pasti dijaga oleh Allah yang benar-benar Tuhan akan menjaganya. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati orang ketika ingin merubah tulisan-tulisan tersebut menjadikan ataupun ada pengakuan dia Tuhan. Karena itu akan membingungkan kita sebagai umat manusia. Jelas ya, ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya adalah neraka kekal selama-lamanya. Semua orang pasti mati. Kita nggak tahu umur kita, usia kita nggak tahu. Bisa 1 jam, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun lagi. Kita nggak tahu. Karena yang pasti semuanya akan mati.
Ingat, setelah kematian adalah hidup yang kekal. Dunia hanya sementara. Silakan buat saudara-saudaraku yang Kristen, selagi kalian masih diberikan nafas, diberikan kehidupan, diberikan kesempatan, ini bukti Tuhan itu maha baik. Ini bukti Tuhan itu maha sayang terhadap kalian dan semuanya. Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kalian ketika kalian diarahkan hati kalian ke dalam diskusi lintas agama ini. Disitulah Allah memberikan petunjuk kepada kalian untuk membuka kebenaran. Ketika nanti Allah di akhirat, Allah maha bijaksana, diberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan sesuatu. Tapi justru kalian lebih memilih pernyataan iblis daripada pernyataan kebenaran. Silakan, itu kembali ke diri kalian sendiri. Penyesalan selalu datang di akhir. Penyesalan selalu datang di akhir. Sampai saat ini pun kalian belum bisa membuktikan dan meyakinkan kepada kami, karena kita memang benar-benar mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sampai saat ini kita pun juga sebagai umat Islam tidak ada yang mau masuk neraka. Semua manusia tidak ada yang ingin masuk neraka. Sampai saat ini kalian tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran tentang Tuhan kalian. Apalagi masalah Tritunggal. Puluhan tahun bahkan pendeta sendiri pun tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana Tritunggal ini. Sampai mencret pun tidak akan mampu. Makanya Demian itu berubah dia menjadi Islam. Kan tidak klop. Satu jadi tiga, tiga jadi satu. Ini bahkan Paulus sendiri pun tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana Tritunggal ini. Nggak ada yang bisa. Ini salah satu. Tuhan itu Esa. Nggak ada yang bisa terbantahkan. Tuhan itu Esa, tunggal. Jangan dipaksa menjadi tiga. Ketika kau mengatakan tiga, itu aja udah tiga. Di mana Esanya? Tiga menjadi satu. Udah jelas tiga. Karena ada trinya, tiganya. Silakan. Kalian mau percaya sama Tuhan kalian, silakan. Kalian yang menikmatin. Kalian yang menikmati nanti neraka. Bukan kami. Kalaupun nanti kalian masuk surga, belum tentu kalian ingat kami. Belum tentu. Kenapa? Kita punya akal, bos. Kita punya akal. Kalau seandainya nanti di akhirat, ditanya sama Tuhan, kau apa bedanya kau dengan manusia, dengan binatang? Binatang punya otak, manusia punya otak. Apakah binatang punya akal? Tidak, bos. Manusia punya akal. Apa kelebihannya? Akal itulah untuk memahami mana yang baik dan buruk, mana yang salah, mana yang benar. Itu fungsi akal. Untuk mengetahui, kalau seandainya kau di dunia kuciptakan kau sebagai manusia, tidak kau gunakan akal kau dalam memahami, lebih bagus kau kujadikan binatang. Banyak manfaat untuk orang lain. Daging kau banyak manfaat untuk orang lain. Kalau kau tidak kau gunakan akal kau dalam memahami. Tuhan maha bijaksana. Untuk apa akalmu kuciptakan kau manusia? Kau berakal. Mana akalmu itu? Kenapa nggak kau gunakan? Kenapa? Untuk apa kau disekolahkan kau biar supaya pintar? Ku kasih rezeki kepada orang tua kau. Orang tua kau kuberikan rezeki agar kau bisa disekolahkan, agar kau pintar. Tetapi ketika kau pintar kau jadi bodoh. Untuk apa? Sia-sia aku memberikan rezeki kepada orang tua kau. Sia-sia kan? Ku sekolahkan kau biar supaya pintar, memahami apa yang tertulis. Yesus selalu mengatakan, pahami apa yang tertulis. Jangan kau tambah-tambahi, jangan kau kurang-kurangi firman Tuhan itu. Jangan, kalau kau tidak disebut pendusta. Yesus selalu mengatakan, jangan kau tambah-tambahi dan jangan kau kurang-kurangi firman Tuhan. Apa yang tertulis, itu diikutkan. Jangan suka-suka hati kau mendoktrinnya ketika pendeta mendoktrin kau. Jangan, bos. Coba punya akal kalian. Binatang tidak sunat, manusia sunat. Bagus kau jadikan binatang. Kalau tidak kau fungsikan akal kau itu. Kayak mana kamu punya akal? Manusia itu Tuhan. Contoh seandainya gini lah. Yesus mengaku dirinya Tuhan padahal dia punya Tuhan. Andaikan aku nih sebagai pemilik perusahaan, ya, ada karyawanku mengaku ditanya, hey Blender, kau pemilik perusahaan ini? Oh iya, aku pemiliknya. Oh iya, selamat ya pemilik perusahaan. Gini, rupanya terdengar sama bos aku, pimpinan aku, dipanggil aku, Blender, kau ada mengaku pemilik perusahaan? Iya pak, iya. Kok pandai-pandaian kau? Pandai-pandaian kau mengaku kau pemilik perusahaan? Kan kita nggak berani sembarang. Begitu juga Yesus, makanya dia punya Tuhan. Dia nggak berani mengakui diri Tuhan. Takut dihajar lah, pandai-pandaian kau mengaku kau diri Tuhan. Itu makanya itulah kalian, karena kalian diseringkan makan babi. Doktrin yang ditanamkan kepada kalian adalah makan babi itu banyak-banyak, biar pintar kalian. Makan babi itu, biar makan bodoh. Minum itu anggur itu, minum yang anggur itu. Minum biar rusak akal kalian. Memang itulah doktrin ditanamkan kepada kalian, biar kebenaran tidak. Kenapa? Ajaran kalian itu datang dari
Iblis, bos. Ajaran kalian itu datangnya dari iblis. Dan menurut kitab kalian, kalian adalah keturunan iblis. Jelas? Kalian adalah keturunan iblis, bos. Menurut kitab kalian ya, bukan menurut saya. Silakan kita bedah nih. Kalau kalian keturunan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Karena kalian sudah keturunan iblis, makanya iblis bersarang di dalam tubuh kalian, iblis selalu menggoda kalian. Ingat, iblis itu dilawan, bos, jangan diikutin, ya. Iblis itu dilawan kalau menggoda kalian. Lawan dia, jangan ikuti seleranya. Nanti ketika di neraka dia hanya tertawa saja. Wah, kena kau kan? Bodoh kali kau kan? Hei, tanpa adanya iblis, maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya iblis, tidak ada penyalipan. Tanpa adanya iblis, tidak ada Karisten. Jelas? Ya, tanpa adanya iblis tidak ada Karisten. Kalian adalah keturunan iblis, bos. Di mana ayatnya? Tentang penciptaan Adam, tentang kejadian Adam memakan buah. Itulah Al-Quran datang meluruskan. Di Kejadian 2:17, apa kata Tuhanmu? Hei Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, engkau pasti mati. Konsekuensinya mati, bos. Kejadian 3:3, jangan kau makan buah itu, kau nanti mati. Mati. Pertanyaannya, apakah mati atau tidak ketika makan buah itu? Tidak. Ada dua pernyataan. Ada dua pernyataan. Di Kejadian 3:4, apa kata iblis? Apa kata iblis? Hawa, kau makan aja buah itu, sekali-kali kau tidak akan mati, kata iblis. Kau gak akan mati, katanya. Pilih mana kalian? Mati atau tidak? Kalau mati, benar pernyataan Tuhanmu. Kalau tidak mati, benar pernyataan iblis. Berarti Tuhanmu bohong. Maju kena, mundur, kena. Biserak kalian. Pilih, biserak. Yang mana iblis, yang mana Tuhan ini, Bang? Abangku, di sini ada saudara Fareh. Selamat malam, Fareh. Belum ada. Fareh ini di bawah. Belum ada. Bagaimana ini kok gini jadinya komalnya? Yama, selamat malam Yama. Yama. Ada sekarang. Yama, selamat malam. Cipi, selamat malam Cipi, selamat malam. Aduh, nggak ada juga nih. Sinaila, silakan naik, Dik. Kita diskusi santun dan beradab. Bang, kalau ada yang naik tapi belum berbicara, kasih waktu 20 detik. Mungkin sinyalnya kali ya. Oh ya, baik. Ya, Cipi, selamat malam. Waduh, ini nggak ada cemana jawab. Ya, lanjut lu Bang Blenderin, nggak ada yang jelas ini. Ya, nggak ada yang berani. Kalau udah aku di atas nggak ada yang berani. Bisa aku campakan piring kalau mana ini orang campakan piring. Piringku masih banyak. Kita bicara pakai data, bos. Bang Lender, tapi biar edukasi buat OTN itu kejadian tentang penyaliban runtutannya, Bang. Yang tadi kejadian tentang penyalipan itu tadi. Iya. Ya. Keluar tadi. Ya itulah. Oke, kita lanjut tentang penyalipan ya. Saat itu malaikat Gabriel tidak ada mendatangin, udah secara kemanusiaan kita melihat anak kita disidang dinyatakan tidak bersalah, tetapi kenapa harus dibunuh? Di manakah keadilan saat itu? Bagaimanakah perasaan Bunda Maria saat itu? Bagaimanakah perasaan seorang ibu ketika melihat anaknya, tetapi Bunda Maria tidak bisa melakukan apa-apa karena saat itu yang melakukan adalah orang yang berkuasa. Yang berkuasa, ya, sebagaimana pemerintahan juga berkuasa. Apa yang dilakukan? Akhirnya banyak yang mendukung Bunda Maria. Saat penyalipan tersebut ada 500 orang yang mendukung Bunda Maria karena merasa kasihan, karena merasa terzolimi saat itu. Melihat anaknya, betapa sakitnya perasaan seorang ibu yang mencintai anaknya. Terbiarkan bagaimana juga perasaan seorang anak melihat ibunya menangis. Hei, di mana perasaan kalian? Hei, Oten, di mana? Rasakan dulu perasaan itu. Rasakan.
Karena tidak ada tunjukkan kepada saya di mana ada ayatnya malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria untuk memberitahu tentang penyaliban tersebut. Sebagaimana malaikat Gabriel datang memberitahukan kepada Bunda Maria akan menitipkan roh ke dalam kandungan Bunda Maria. Tunjukkan datanya. Kalau nggak ada, izin kembali Bang Blender, maaf nih saya harus menyapa tamu kembali. Warkop, selamat malam Warkop. Belum ada. Warkop. Hah? Belum ada. Macam mananya ini kok jadi ada? Belum ada. Lanjut Bang Blender. Ya lanjut Bang Blender. Masih ada Warkop nih. Warkop nih masih ada nih, Warkop Masbi. Iya kan, apa kan? Warkop, selamat malam. Udah turun lagi dia Bang. Silakan Bang. Lanjut. Kemudian di situ dinyatakan akhirnya banyak yang mendukung Bunda Maria, 500 orang. Kenapa? Saat itu mereka dalam keraguan-raguan. Pilatus juga dalam keraguan-raguan tentang apa yang penyaliban itu. Dan mereka takut dikecam, akhirnya timbullah doktrin kepada orang-orang Yahudi. Takut terjadinya ada keributan, mereka memberikan doktrin, hey, orang yang disalib ini adalah Tuhan dan ini kemauannya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kalian. Apa kalian tidak mau dosa-dosa kalian tebus? Apa kalian tidak mau? Itulah doktrin yang ditanamkan oleh pasukan-pasukan Romawi saat itu kepada orang-orang Yahudi. Dan akhirnya orang-orang Yahudi pun mempercayai penyaliban tersebut. Siapa yang disalib tersebut demi untuk menebus dosa-dosa. Itulah doktrin yang ditanamkan. Lanjut, Kakak. Selamat malam, Kakak. Kakak Nurdin, selamat malam. Bersama kami di sini, Room Rosipa, diskusi lintas agama, lintas cakrawala.